Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Suluk Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tauhid, Allah tidak wajib memasukkan seseorang ke dalam surga meskipun seseorang itu taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah kewenangan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat jaiz bagi Allah. Tetapi Allah sudah menjanjikan kepada seseorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh, maka di dalam janjinya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatun." Jadi ketika Allah mengabarkan bahwa ketika seseorang melakukan amal soleh, maka seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat Suluk Channel, tahukah kalian ada seorang hamba yang soleh, bahkan beliau ahli tasawuf, hamba itu masuk ke dalam surganya Allah dan diampuni dosanya bukan karena amalan ibadahnya. Siapakah seorang hamba itu? Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Sebelum menyimak cerita ini, kepada yang menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga perbuatan baik kalian Allah balas dengan kebaikan lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabat Suluk Channel, yang dimaksud seseorang itu adalah Imam Shibli. Jadi Imam Shibli diceritakan di dalam kitab Nasha'il Ibad, bernama asli Abu Bakar. Ketika itu Imam Shibli sudah meninggal, dan ketika beliau sudah meninggal, ada yang bermimpi bertemu dengan Imam Shibli. Kemudian di dalam mimpi itu, orang itu menanyakan tentang keadaan Imam Shibli ketika di alam kubur. Kemudian seseorang itu bertanya kepada Imam Shibli, "Wahai Imam Shibli, bagaimana keadaanmu di alam kubur?" Kemudian Imam Shibli menjelaskan bahwasanya Imam Shibli bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berbicara kepada Imam Shibli. Allah berkata, "At-tadri bim ghafartu laka?" Apakah kamu tahu mengapa aku mengampuni dosamu? Kemudian Imam Shibli menjawab, "Qultu bi sholihi amali." Ya Allah, mungkin itu sebab ketika engkau mengampuni dosaku, mungkin karena amal solehku. Kemudian Allah berkata lagi, menjawab perkataan Imam Shibli, dan Allah berkata, bukan karena itu. Kemudian Imam Shibli berkata lagi, "Bi ikhlasi ubudiyati," atau mungkin, ya Allah, oleh sebab ikhlas ibadah. Kemudian Allah menjawab lagi, "Bukan Imam Shibli, bukan karena itu aku mengampunimu." Kemudian Imam Shibli bertanya lagi dan berkata lagi, "Bihaji wasomi wasolati." Ketika engkau mengampuni dosaku, mungkin karena hajiku, mungkin karena puasaku, atau mungkin karena sholatku. Allah berkata lagi, menjawab Imam Shibli, "Bukan Imam Shibli, bukan karena hajimu, bukan karena puasamu, dan bukan juga karena sholatmu." Para sahabat-sahabat Suluk Channel, lihat ya, ini seorang ahli sufi, ahli tasawuf, Imam Shibli. Bahkan di sebagian riwayat lagi, Imam Shibli itu diceritakan bahwa Imam Mujahid bermimpi bertemu dengan Imam Shibli ketika Imam Shibli masih hidup. Imam Shibli dicium keningnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Imam Shibli suka membaca laqad ja'akum rasul. Berarti Imam Shibli itu seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus membersihkan hati, sehingga Imam Shibli dijaga terus hatinya dan terus menjaga hatinya supaya tidak keluar dan tidak bersuudzon kepada seseorang. Tapi lihatlah para sahabat-sahabat Suluk Channel,
ternyata Imam Shibli di dalam mimpinya seseorang itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Lalu karena apa Imam Shibli bisa masuk ke dalam surganya Allah dan diampuni segala dosanya? Kemudian Imam Shibli menjawab lagi, atau mungkin ya Rob, mungkin karena aku suka jarah, atau aku suka bertemu dengan orang-orang soleh, dan aku suka mencari ilmu. Kemudian Allah menjawab lagi, bukan Imam Shibli. Bayangkan para sahabat suluk sana, sekelas Imam Shibli itu diampuni dosanya juga bukan karena thalabul ilm. Apa kabar dengan kita? Apa kabar dengan kita yang kita menganggap bahwa kita itu bisa masuk surga dengan sholat kita, bahwa kita itu bisa masuk surga dengan mencari ilmu kita? Ternyata belum para sahabat suluk sana. Kemudian Allah berkata dan menanyakan kepada Imam Shibli. Imam Shibli berkata dan menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi, ya Allah, karena apa engkau bisa mengampuni dosaku? Kemudian Allah menjawab, Atadri, apakah kamu ingat? Apakah kamu ingat hingga kunta tamshi fi darbi Baghdad? Apakah kamu ingat ketika kamu masih hidup, kamu pernah berjalan di Baghdad? Kemudian kamu menemukan seekor kucing yang kecil, di mana kucing itu mengalami kedinginan yang sangat luar biasa. Kemudian engkau mengambil kucing itu karena engkau kasihan terhadap kucing itu. Lalu engkau memasukkan kucing itu ke dalam baju engkau, supaya kucing itu tidak merasakan kedinginan. Kata Allah Subhanahu wa taala, birahmatika litilkal hurrati rahmatuka. Oleh sebab engkau mengasihi, menyayangi kepada makhlukku yaitu kucing, maka dengan itu aku mengampuni dosamu. Jadi para sahabat suluk channel, Imam Shibli diampuni dosanya karena sebab menolong seekor anak kucing yang kedinginan. Lalu oleh sebab itu Imam Shibli diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat suluk channel, di dalam kisah ini banyak sekali pelajaran yang kita petik. Intinya, jangan sekali-kali kita meremehkan amal-amal yang kecil. Jangan sekali kita meremehkan perkara-perkara yang menurut kita kecil. Barangkali oleh perkara yang menurut kita kecil itu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh perkara-perkara kecil itu bisa mengampuni dosa kita. Contoh kecil, seperti kita ketika jalan dan di jalan kita menemukan batu, yang dimana batu itu kalau misalkan kita didiami, itu batu itu akan mencelakakan orang lain. Terus sama kita batu itu dibawa, disingkirkan, sehingga kita niatkan ibadah kepada Allah, niatkan kita menolong seseorang, sehingga seseorang itu tidak melewati batu itu. Nah, itu perkara yang kecil menurut kita, tapi bisa jadi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang besar. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menyepelekan perkara-perkara yang kecil, kebaikan-kebaikan yang menurut kita kecil, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Seperti halnya Imam Shibli tadi, ternyata Imam Shibli diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal ibadahnya. Tapi Imam Shibli rahimahumullah diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab Imam Shibli menolong seekor anak kucing yang kedinginan. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat suluk channel, kisah ini bisa mengambil manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.